Sekarang ini organisasi dan manajemen perusahaan terus-menerus mengalami perubahan. Begitu juga soal tenaga kerja. Dalam dinamika tenaga kerja selalu ada perdebatan yang mengemuka, yaitu apakah perusahaan harus melakukan hiring atau outsourcing. Bagaimana memilih yang terbaik bagi perusahaan? Untuk membantu memutuskan apa yang tepat untuk bisnis kamu, mari kita simak pendapat para praktisi di Tech in Asia Insight. Saya Jasenia. Saya Ponco. Saya Tias. Saya berkecimpung di dunia HR tuh lebih dari 20 tahun. Kurang lebih udah 4 tahun. Kandidat melamar sebuah posisi dan dia nggak ngerti apa fungsi tugasnya. Bahkan dia nggak pernah tahu juga ini perusahaannya perusahaan apa. Kita interview kandidat, ternyata dia itu terdaftar di 2 PT. Parah sih. Pernah dan bahkan sampai saat ini kita juga masih menggunakan beberapa jasa outsourcing. Untuk kelebihan hiring sendiri nih, Kita bisa tahu siapa yang memang kita hire dan profiling dari orang yang kita hire seperti apa. Perusahaan jadi punya team member yang face kerjanya kurang lebih sama nih. bagi HR, dia bisa lebih banyak untuk networking-nya. Mungkin bisa dibilang komponen penunjang. Menghemat waktu sih ya kalau menurut saya. Terus juga perusahaan bisa lebih fokus pada core bisnisnya sendiri. Dan outsourcing service ini melakukan seleksi CV kandidat berdasarkan dengan requirement yang udah kita berikan. Semua fungsi tugas yang diberikan itu akan selalu dalam kondisi terisi. Kalau bicara hiring, kekurangannya pasti kita butuh waktu. Ada proses tes, ada proses interview. Nanti kalau nggak cocok kita harus mulai lagi dari awal gitu. Dan terkait dengan biaya, juga lebih besar kos yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Rasa memiliki terhadap perusahaannya nggak ada. Bisa menyebabkan ekstra cost ya kalau outsourcing itu. Kualitas kandidat sendiri kadang-kadang kurang baik gitu ya, dan juga kehilangan kontrol manajerial dari perusahaan sendiri karena data-data konfidensial perusahaan biasanya dari pihak outsourcing itu tahu gitu sih. Aku sendiri pribadi lebih prefer untuk hiring karena kita lebih tahu nih kualitas kandidat yang kita cari. Kalau menurut saya sama baiknya sih ya, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan perusahaannya saat itu. Pasti akan lihat situasinya, lihat sikonnya. Kita ada di perusahaan yang memang membutuhkan outsourcing atau tidak. Jadi, kalau ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat praktisi tadi, hiring memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kita lebih mengetahui kandidat yang kita hiring dan profiling mereka. Yang kedua, perusahaan jadi punya member dengan pace kerja yang sama. Kemudian bisa memperkuat networking. Namun, di sisi lain hiring juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, proses memakan waktu yang lama, mulai dari tes, interview, dan kalau nggak cocok harus mulai lagi dari awal. Kemudian, cost yang lebih besar. Untuk sistem outsource juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, perusahaan bisa lebih fokus pada core bisnis. Dan yang ketiga, bisa jadi komponen penunjang. Untuk kekurangan pada sistem outsourcing, ya ini kalau dilihat dari sisi karyawan, tidak adanya rasa memiliki terhadap perusahaan. Yang kedua, menambah extra cost. Yang ketiga, kualitas kandidat yang terkadang kurang baik. Yang terakhir, perusahaan kehilangan kontrol manajerial karena data-data konfidensial perusahaan juga dipegang oleh perusahaan outsourcing. Bagaimana pendapat kamu? Kamu tim hiring atau outsourcing? Coba kasih tahu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode Tech in Asia Insight selanjutnya.